Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelas pimpin doa dulu. Siap, gerak. Doa mulai. Selesai. Salam kepada Bapak Guru. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua ya? Oke, sudah sarapan? Sudah siap untuk pelajaran hari ini ya? Oke, kalau sudah siap saya presensi dulu. Chandra, Akbar, Ardika, Faris, ada yang belum saya panggil? Tidak ada, sudah semua ya, masuk semua ya. Oke, alhamdulillah masuk semua. Sebelum saya masuk ke materi hari ini, jadi ini adalah penting untuk kalian lakukan supaya nanti ketika kalian ngelamar kerja, kalian dapat mudah untuk diterima. Ya, poinnya ada dua. Ya. Yang pertama adalah kamu harus menyiapkan fisik. Ya, karena nanti ternyata ketika kamu ngelamar kerja itu yang paling utama adalah fisik. Ya, fisik kamu harus prima. Kemudian yang kedua berhubungan dengan psikotes. Ya, berhubungan dengan psikotes, kamu itu nanti harus berlatih dari sekarang untuk mengerjakan soal-soal psikotes. Hari ini saya meneruskan materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat materi minggu kemarin? Iya, Pak. Oke. Materi minggu kemarin tentang sistem penerangan. Oke, materi minggu kemarin kita belajar tentang sistem penerangan. Sistem penerangan apa saja, ada yang masih ingat? Silakan Ton. Ya, hazard, sen, kepala. Oke, ternyata masih ingat, luar biasa, tepuk tangan dulu. Jadi kalau kemarin kita belajar macam-macamnya, rangkaiannya bagaimana, fungsinya untuk apa, sekarang kita lebih dalam lagi belajar tentang bagaimana cara mendiagnosis kerusakan yang ada pada sistem penerangan dan juga panel instrumen. Siap ya? Siap. Oke, siap. Maka dari itu tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti hari ini kita diskusi dan juga praktek. Yaitu melalui diskusi nanti kalian dapat menentukan gejala-gejala kerusakan yang ada pada sistem penerangan. Dan yang terakhir, setelah kita perbaiki, maka yang terakhir menguji hasil perbaikan dari sistem penerangan. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Oke, kalau tidak, saya teruskan. Silakan lihat video berikut ya. Jadi otomatis sharing ini juga nggak ada yang putus. Kita seperti di sini. Cuma sharingnya yang putus ya. Oke, itu video yang pertama, kemudian berikutnya video yang kedua. Oke, videonya cukup ya. Oke, dari video yang sudah saya tampilkan tadi, kira-kira dari teman-teman semua, dari anak-anak semua, ada yang bisa menyampaikan kerusakan yang ada di video tidak? Oke, silakan Mas Cahyo ya. Oke, Mas Cahyo. Video pertama, penyebab kerusakannya adalah karena mesinnya putus. Ya. Untuk video yang kedua, penyebab kerusakannya karena mesinnya rusak. Flashernya rusak. Jadi video yang pertama tadi itu rusaknya karena fuse-nya putus. Video yang kedua karena flashernya rusak. Oke, tepuk tangan dulu untuk Cahyo. Oke, selain kerusakan yang ada di video tadi, itu ada beberapa contoh lain kerusakan yang ada pada sistem penerangan. Yang pertama adalah soket terbakar. Kemudian relay mati. Jadi lampu menggunakan relay sebagai saklar otomatis. Sehingga kalau relaynya mati, otomatis lampunya juga mati. Untuk itu, maka kita akan diskusi untuk mencari kerusakan-kerusakan lain yang ada pada sistem penerangan. Dan juga kita akan praktek untuk bisa tahu bahwa perbaikan kerusakan itu bagaimana. Nanti diskusinya saya berikan LKPD, nanti inti dari LKPD itu adalah kamu cari tahu gangguannya apa, setelah itu kamu menentukan penyebabnya apa,
Dan yang ketiga, nanti kamu mencari solusi perbaikan. Ya, mencari solusi perbaikan supaya kerusakannya menjadi hilang atau rusaknya hilang. Selain diskusi, nanti kalian juga akan praktek. Ya, nanti gantian prakteknya. Nanti di belakang sana sudah ada stand penerangan. Nanti di sana sudah saya trouble. Nanti silakan nanti kamu cari trouble-nya apa. Kemudian silakan perbaiki trouble itu supaya trouble-nya menjadi hilang, lampunya nyala kembali. Paham ya? Paham. Saya bagi kelompok. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok 1 ada Daniel, Anas, Khairul, Hilwa. Kemudian kelompok 2. Nanti kelompoknya adalah yang pertama nanti praktek dulu. Kelompok 1 praktek dulu, perbaikan sistem penerangan. Kelompok 2, 3, dan 4 nanti melakukan diskusi. Ya, diskusi dulu. Nanti setelah prakteknya selesai, gantian. Ya, kelompok 1 selesai praktek, gantian kelompok 2 yang praktek, kelompok 1 diskusi. Sampai semuanya pernah melakukan diskusi dan juga pernah melakukan praktek. Oke, waktunya prakteknya maksimal 25 menit ya. Diskusinya pun sama ya. Terus klakson. Mati, terus reteng. Oke, reteng kiri mati, hazard mati juga. Hazard hidup. Reteng tapi mati ya. Oke, hazard hidup. Terus lampu mundur. Mati. Terus lampu rem. Mati. Berarti yang mati adalah 4 ya. Hazard, reteng, mundur, klakson. Oke, kalau gitu silakan dicek satu persatu, dicari apa permasalahannya. Tidak ada kontinuitas. Tidak ada. Fuse-nya yang mati. Coba cek kontinuitas dulu. Ada hubungan tidak ya? Tidak ada. Pengen ganti? Ya, Pak. Ya, sini. Oke, diskusinya bagaimana? Oke, kelompok 2 ada dapat masalah berapa? Dapat 4. Oke, kelompok 3 dapat berapa? Aman? Oke, udah bisa semua? Oke. Hazard. Oke. Klakson. Lampu mundur. Oke. Oke, cek dulu ya. Oke. Ini lampu kepala hidup. Dim hidup, terus coba lampu kabut. Oke, hidup ya. Oke, terus sen. Oke, sen kiri. Kemudian hazard ya. Hidup. Nanti ini ditulis ya. Hasil kamu praktek tadi ya. Ini pemeriksaan awal bagaimana, lampu kepala bagaimana pemeriksaan awalnya, kemudian jarak jauhnya awalnya gimana. Kemudian yang praktek pengisian LKPD-nya. Oke, hasil pemeriksaannya berarti kan setelah diperbaiki atau diganti fuse yang terputus dan juga kabel yang tidak terhubung, kesimpulannya lampu bisa menyala kembali. Ini apa saja? Oke, sen hidup sebelah dan relay bunyi. Terus yang kedua, yang sudah selesai LKPD-nya bisa dikumpulkan ke depan. Oke, jadi karena hari ini kita nggak bisa praktek semua ya, hanya kelompok 1 yang praktek.
karena waktunya terbatas ya, nanti gantian minggu depan kelompok 2 yang praktek. Daniel Ardianto, Anas, Khairul, dan Hilwa, silakan maju untuk presentasi hasil praktek kalian seperti apa. Ya silakan. Sampai sini mungkin dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Oke, silakan Mas Budiono ya. Yang jawab siapa? Oke, silakan. Terus kemudian diapakan? Diganti yang baru. Oke, cukup Mas. Oke, cukup. Oke, silakan boleh duduk kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari teman-teman semua ada yang bisa menyampaikan kesimpulan pelajaran hari ini tidak? Oke, silakan Mas. Kesimpulan pembelajaran dari ini adalah jika sistem penerangan rusak, solusinya harus diperbaiki supaya sistem penerangan kembali normal. Oke. Selanjutnya adalah evaluasi. Saya pengen mengukur kemampuan kalian dalam berpikir diagnosis kerusakan sistem penerangan, maka silakan kalian buka grup WA. Di situ sudah saya share link untuk ulangan kamu hari ini, evaluasi hari ini ya. IC silakan dikerjakan sendiri ya. Waktunya 15 menit mulai mengerjakan. Oke, yang selesai langsung di end saja ya. Waktunya tinggal selesai, sudah selesai. Stop semuanya. Karena ini tesnya IC, jadi tidak langsung bisa keluar nilai. Saya harus koreksi dulu supaya kamu di rumah nanti tidak terngiang-ngiang jawaban saya benar atau tidak ya hari ini. Maka kita akan bahas soalnya. Ya. Soal yang pertama ya, kita bahas. Jelaskan teknik pemeriksaan lampu kepala pada suatu kendaraan. Oke, jadi ada kemudian nomor 4. Ya. Apabila lampu kepala ketika dinyalakan tidak menyala dengan terang, ya, alias redup, penyebab lampu kepala tidak menyala yaitu lampu bolam sudah lemah. Itu yang pertama. Kemudian ada yang perlu disampaikan? Pertanyaan? Nggak ada, paham semua ya? Oke, kalau paham, berikutnya adalah refleksi. Ya, ada yang pengen menyampaikan refleksinya hari ini? Oke, Mas, siapa sih kamu? Hilwa ya. Oke, silakan Mas Hilwa. Sekarang saya akan menyampaikan materi untuk minggu depan ya, karena kalian hari ini sudah belajar tentang diagnosis sistem penerangan, maka minggu depan kita akan belajar tentang EVI. Jadi kita belajar tentang sistem EVI. Ya. Sudah semua? Semua duduk, kemudian silakan untuk ketua kelasnya pimpin doa sebelum kita mulai. Siap, gerak. 2, mulai. Selesai. Salam pada Pak Guru.